Kita lanjutkan dialog di Apa Kabar Indonesia Pagi, Ya. Bang Petrus. Ditetapkan sebagai tersangka, Roy Suryo CS juga dikenakan pasal berlapis. Apakah menurut Anda ini sudah proporsional atau sengaja memaksimalkan hukuman kepolisian? Memang dari sejak awal kita tidak sepakat soal penempatan pasal 32, 35 Undang-Undang ITE. Oke. Karena pasal-pasal itu jauh dari apa yang disangkakan di dalam pasal utama mengenai pencemaran nama baik itu. Sehingga kita anggap ini rekayasa penyidik untuk bisa selama mungkin kalau terjadi penahanan, maka penahanan itu akan makan waktu cukup lama. Karena ancaman pidananya kan di atas 7 tahun. Oke. Jadi dengan ancaman pidana di atas 7 tahun, maka penyidik bisa 2 kali lipat untuk melakukan penahanan terhadap setiap tersangka yang pasal sangkaannya ancaman pidananya di atas 7 tahun. Bagian mana yang Anda tidak sepakat? Apakah fitnahnya itu ataukah pencemaran nama Kalau baiknya? soal fitnah, kita kan melihat di dalam pasal baik 310, 311, 27A itu kan ada ayat yang menghapuskan sifat pidananya. Jadi di situ dikatakan bahwa apabila perbuatan itu dilakukan demi kepentingan umum atau pembelaan diri secara terpaksa, maka dia tidak bisa dipidana. Jadi kalau kita lihat dari peristiwa yang sekarang disangkakan kepada Mas Roy dan kawan-kawan, sebetulnya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka teliti kemudian dipublish itu bukan untuk kepentingan pribadi mereka atau juga untuk kepentingan pribadi Jokowi. Mereka semata-mata berjuang untuk memastikan apakah betul soal ijazah yang sudah menjadi perbincangan publik bahwa ini palsu, benar atau tidak. Mungkin ada unsur penghasutannya yang kemudian polisi juga akhirnya menetapkan undang-undang itu. Kalau bicara unsur penghasutan, barang ini dari 2019. Oke. Kenapa pada saat mulai ramai di 2019 itu Polri tidak langsung ambil langkah penyidikan atau penyelidikan, membiarkan berlarut-larut sampai masyarakat harus melapor. Setelah ada masyarakat melapor pun perkaranya dihentikan. Ketika Jokowi yang melapor, prosesnya berjalan. Nah, ini yang jadi kalau saya salahkan pihak Polri. Kalau dari awal langsung dilakukan langkah penyelidikan untuk tidak memastikan akan berlarut lebih panjang begitu ya, Bang Petrus, supaya masyarakat jangan dibiarkan dalam perdebatan pro dan kontra. Baik, Pak yang Yufai, sudah sekian tanggapannya tahun. seperti apa langsung? Bisa ditanggapi. Oke, pertama saya sebagai rekan sejawat saya tetap menghargai pendapatnya Bang Petrus. Tapi izinkan juga saya memberikan pandangan yang berbeda soal pasal berlapis. Oke. Jadi memang waktu itu fakta yang kami laporkan adalah fakta yang memang terjadi dan kita ketahui bersama. Di mana beberapa orang terlapor ini menyatakan Pak Jokowi ijazahnya palsu dengan menggunakan sebuah aplikasi teknologi, bahkan yang dilakukan adalah ijazah digital Pak Jokowi itu dianalisa secara analog, dipotong-potong, baik fotonya, fotonya Pak Jokowi dipotong, diadukan dengan Pak Dulmatno, kita ingat ya, tanda tangan Pak Rektor dipotong-potong, diadukan dengan data lain. Lalu poinnya apa? Mungkin menuduh bahwa saja poinnya. Menuduh bahwa ini palsu. Poinnya adalah jadi intinya adalah ini fitnah yang dilakukan dengan cara melakukan rekayasa teknologi sehingga seolah ijazah ini menjadi palsu dan tanpa hak. Lalu kedua juga melakukan perubahan pemotongan data-data digital tanpa izin, baik dari si kader PSI yang mengupload maupun dari Pak Jokowi. Fakta ini yang kita sampaikan. Nah, kenapa? Karena buat kami menarik. Kok bisa sebuah teknologi membuat ijazah palsu asli menjadi palsu? Pak Jokowi yang betul-betul kuliah dan menerima ijazah ini kan tentunya curious. Ini didalami. Dan ternyata setelah 22 ahli diperiksa, terlihat bahwa memang apa yang dilakukan ini adalah rekayasa teknologi yang tidak sah. Tapi nanti saya nggak mendahului, silakan di persidangan nanti diuji. Nanti kita tunggu di persidangan. Jadi artinya memang selain 39 dan 311, ada pasal 32 dan 35 yang memang ada faktanya. Baik. Apakah ini terbukti atau tidak? Nanti di persidangan. Jadi contohnya gini, orang menipu misalnya sedang seolah punya tender batubara. Baik. Ternyata kemenangan tender ini palsu. Maka memang kita bisa menggunakan adalah 3738 dan
263. Ya, itu dia kita tunggu. Bagaimana kemudian soal yang kedua soal kepentingan umum, saya mau komentari. Langsung saja pendek aja. Menurut saya ini nggak kepentingan umum, tapi lebih kepada kepentingan politik. Baik. Oke. Karena kita ketahui bersama bahwa di persidangan dibuktikan. tidak objektif lah sebagai ahli. Terima kasih Bang Rifai, Bang Petrus Bang untuk waktunya pada pagi hari ini, dan pemirsa, perbincangan terkait ijazah Jokowi asli sama palsu ini masih terus berlanjut. Tentunya kita akan tunggu bagaimana babak selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Niko Mala. Saya Phil Pusionaso. Sampai jumpa.